Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar tentang firman Allah di dalam 1 Petrus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-6. 1 Petrus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-6, begini bunyi firman Tuhan. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan berkata bagaimana firman Tuhan saat ini berkata, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Sering kali kita mendengar kata-kata dunia berkata, jangan rendah diri, tapi rendah hati. Tapi saat ini saya mau berkata, bahkan firman Tuhan berkata, rendahkanlah dirimu. Kenapa? Karena sering kali kita menganggap bahwa jangan rendah diri, tapi rendah hati. Tapi saya mau berkata bahwa ketika kita menghampiri Tuhan, di hadapan Tuhan, kita harus merendahkan diri kita. Kenapa? Karena kita bukan siapa-siapa. Karena hidup kita Tuhan yang bikin, Tuhan yang buat, Tuhan yang ciptakan. Maka apakah kita harus mempertahankan hidup kita yang berkata jangan rendah diri, tetapi rendah hati. Tapi kalau dunia itu hal yang benar, kata-kata yang benar, rendah hati. Tetapi ketika berhadapan dengan Tuhan, kita harus merendahkan diri kita. Karena di hadapan Tuhan kita ini bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan pun kita tidak mampu melakukan apa yang mau kita lakukan. Artinya bahwa bagaimana kehidupan kita, Tuhan inginkan kehidupan kita selalu rendah hati atau merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya apa? Supaya kita ditinggikannya pada waktunya. Saudaraku yang terkasih, kalau kita melihat di dalam Matius pasalnya yang ke-23, Matius pasal 23 ayatnya yang ke-12, begini bunyi firman Tuhan, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bagaimana firman Tuhan Yesus berkata, judul perikop di sini, Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yesus berkata, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan dirinya, ia akan ditinggikan. Saudaraku yang terkasih, seringkali ketika kita melihat status kita, ketika kita melihat standar kita, ketika kita melihat hidup kita, bahkan kita melihat orang lain, seringkali kita mempertahankan hidup kita supaya dihargai, supaya dihormati, supaya pokoknya hal-hal yang lebih tinggi daripada orang lain. Tapi firman Tuhan berkata bagaimana Tuhan ajarkan, Yesus ajarkan kita harus merendahkan diri kita. Kenapa? Karena suatu orang atau seseorang yang meninggikan dirinya itu sama saja dia menganggap dirinya sudah. Mungkin kita punya segalanya, mungkin kita punya harta banyak, mungkin kita mampu melakukan apa saja. Tetapi apa artinya itu ketika kita tidak punya kerendahan hati, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kalau kita melihat di dalam perumpamaan Yesus di dalam Lukas pasalnya yang ke-18, Lukas 18 ayatnya yang ke-10. Maaf, Lukas pasal 18 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-14. Saya baca buat kita semua. Ini bagaimana cerita perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai yang merasa dirinya sudah benar, yang merasa dirinya sudah
baik, sudah melakukan hal-hal yang diinginkan Tuhan. Kita baca mulai ayatnya yang ke-10. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Bagaimana orang Farisi menghampiri Tuhan? Dia berdoa kepada Tuhan. Dia berkata, "Saya bersyukur saya bukan perampok, saya bukan pezina dan lain-lain." Dia tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Perkataannya itu tidak berbohong. Dia mengatakan yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi apa yang menjadi masalahnya? Bagaimana dia merasa sudah benar? Bagaimana dia merasa, bahkan dia berkata, "Saya tidak seperti pemungut cukai." Bagaimana dia merasa dirinya yang benar dan merasa orang lain lebih buruk daripada dirinya dibandingkan dengan pemungut cukai. Ayat 13, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Ayat 14, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Orang lain siapa? Orang Farisi tadi. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jelas sekali bagaimana perbedaan orang Farisi saat menghampiri Tuhan. Merasa dirinya sudah benar. Dia berkata, "Saya berpuasa 2 kali seminggu. Saya melakukan hal-hal yang benar. Saya tidak seperti pemungut cukai ini." Saya menggarisbawahi bagaimana sifat dan karakter orang Farisi ini menganggap orang lain berdosa, menganggap dirinya lebih benar, menganggap dirinya lebih mulia, lebih suci dibandingkan dengan orang atau pemungut cukai. Tetapi saat pemungut cukai memang dia orang berdosa, tetapi saat dia menghampiri Tuhan, dia berkata, "Ampunilah aku." Bahkan dia merasa tidak layak menengadah di atas untuk menghampiri Tuhan. Bagaimana dia menyadari dosanya, bagaimana dia menyadari kotornya hidup dia. Justru hati yang seperti itu yang Tuhan terima. Justru hati yang datang menghampiri Tuhan dengan segala kerendahan hati, dengan segala kerendahan dirinya, justru itu yang Tuhan mau. Justru itu yang Tuhan terima. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kita jangan menganggap diri kita sudah benar, jangan menganggap diri, tetapi mari orang yang selalu rendah hati, orang yang merasa dirinya kurang, orang yang selalu dirinya orang berdosa, dia punya pemikiran bagaimana kita harus berusaha untuk melakukan kebaikan. Tetapi sebaliknya, ketika kita orang menganggap dirinya sudah benar, maka lebih cenderung untuk tidak mau belajar, untuk tidak mau melihat orang lain, karena sudah merasa dirinya paling benar, dirinya paling suci. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, saudaraku yang terkasih dikasihi Tuhan dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kehidupan kita menjadi orang-orang yang punya kerendahan hati di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita akan ditinggikan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kami perlu